Halo teman-teman, selamat datang di Studio Podcast 11 Leading the Future Society. Udah lama banget nih kita nggak ketemu dan ini merupakan podcast pertamaku di tahun ini. Untuk kali ini kita akan membahas hal yang nggak terlalu pusing, nggak terlalu akademik, karena kita bakal membahas tentang anak kos atau anak rantau dengan dua narasumber kita yang ganteng dan cantik ini. Boleh Mas diperkenalkan dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Butoy dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2021. Oke, Mbaknya? Oke, hai, kenalin, aku Hasna Abidazen dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke, terima kasih. Ada Mas Dimas dan juga Mbak Hasna. Ngomong-ngomong kan kita bicara tentang anak kos dan anak rantau. Pasti aku sudah memilah-milah yang mana nih yang cocok, yang ideal disebut sebagai anak kos dan anak rantau. Nah, kalau boleh tahu nih asalnya dari mana nih? Siapa dulu nih? Mbaknya aja. Oke, gantian. Oke, aku asalnya dari Trenggalek, Jawa Timur. Tahu nggak? Tahu Tahu Trenggalek, kan? Jawa Timur, Iya. tahu. Soalnya biasanya kayak ada yang nanya tuh aku harus menjelaskan geografi. Iya, gitu loh. sama aku juga. Menjelaskan kan dekatnya apa gitu. Iya, kalau Masnya dari mana? Kalau saya dari Jayapura, Jayapura, Papua. wow, jauh banget nih dari timur Indonesia ya Mas ya? Ya kurang lebih timur banget, tapi Timur lebih timur banget. Merauke sih. Oke, berapa lama Mbak Asna kira-kira kalau ke sini perjalanannya? Perjalanannya dari Trenggalek itu sekitar, tergantung sih naik apa dulu. Naik apa dulu Paling biasanya? cepet sih naik kereta ya. Iya. Aku biasanya naik kereta itu jam berapa sih? Jam 4:30 sore sampai sini jam 8-an. Berapa jam tuh berarti? 3 jam. 3 jam, setengah 3 jam ya. setengah, Ya, oke. sekitar 3 jam setengah, paling juga 3 sampai 4 jam lah kalau kereta. Tapi kalau kendaraan pribadi biasanya lebih lama. Heeh. Soalnya emang dari tempatku ke sini tuh kan lewatinnya pegunungan ya. Ya, Meskipun yang rumahku sama Solonya tuh bukan pegunungan, Ah. tapi aksesnya menuju sini tuh pegunungan. Jadi kayak malah kalau naik kendaraan pribadi, misal mobil itu bisa sampai 5 jaman. gitu, lama juga ya. Soalnya naik turun. Walaupun deket secara geografis deket dong, sama-sama di Pulau Jawa dan Jawa Tengah, Jawa Timur kan sebelahan, tapi iya, tetap bener. jauh. Iya. Oke, kalau Mas Dimas sendiri kesini biasanya pakai apa? Ada dua transportasi sih. Ada dua opsi ya? ada dua Oke. opsi. Pertama pakai kapal. Ya. Itu kalau pakai kapal dari Jayapura sampai Surabaya atau Jakarta tuh seminggu biasanya. Seminggu. Oh, oke. Kan makan waktu ya meskipun Iya. agak lebih murah. Jadi biasanya pakai pesawat. Oke, berapa lama tuh? Kalau pakai pesawat tanpa transit sampai Solo sekitar 6-7 jam. Tapi kalau pakai transit 10 jam lebih lah. Emang ada yang nggak pakai transit? Ada tapi harus ke Jakarta dulu. Tapi Jadi transit juga. Transjakarta. maksudnya nggak transit, kan biasanya tuh transit di Makassar ya. Heeh. Karena rute ke arah Indonesia Timur tuh pasti Iya. akan transit di Makassar. Iya. Dan itu biasanya transit di Makassar itu memakan waktu sekitar 6-7 jam untuk bisa lanjutkan penerbangan. Gitu. Yang aku bilang langsung itu dari Jayapura ke Jakarta. Nanti Jakarta ke Solonya tuh sejam, ya 45 menit sejaman. Iya begitu. Gimana pun naik pesawat ini loh Mbak, tetap cepetan bahasna ya. Iya. Walaupun naik pesawat gitu ya. Naik pesawat. Capek. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu untuk pengalaman ngekos sendiri nih atau ngerantau, itu sebenarnya sebelumnya pernah nggak sih ngerantau atau ngekos, kayak mungkin bisa pas sekolah asrama atau kayak sekolahnya beda kabupaten terus tinggal di mana gitu? Masih Mas? Kalau aku ini pertama kali keluar Pertama dari kali. Jayapura ya, lebih tepatnya untuk tinggal dalam waktu yang lama. Iya. Untuk pertama kali ya ke Solo ini kuliah. Kalau SMA ya masih di Papua juga. Oke. Berarti pertama kali banget Iya, jauh ini dari pertama kali. keluarga Iya. gitu. Kalau Mbak Asna? Sama. Sama. Aku juga pertama kali banget, soalnya dulu dari awal TK, SD, sampai SMA semua di Trenggalek juga. Iya. Dan itu juga jaraknya dari rumah paling jauh itu aku SMP cuman sekitar 9 kilo. 9 kilo? 20 menitan berarti ya? Iya, sekitar situ. Jadi tetap aja tiap hari Iya, balik. Nggak iya, pernah tiap hari ngerasain balik. ngekos, nggak Oke. pernah ngerasain ngerantau. Paling juga cuman main doang kalau Iya. yang sampai nginep gitu. Tapi kan nggak sampai yang jadi anak rantau berbulan-bulan, iya, belanja betul. sendiri, Iya, jadi makan sendiri gitu kan. Oke. Pengalaman pertama tuh kayaknya ada yang bilang menyenangkan, berat atau gimana pun ya. Kalau misalkan dari Mbak dan Mas sendiri, apakah
gimana gitu rasanya, kayak senang bebas bisa main sama temen, nginep sana sini, ke kos Nginep Iya. sana Minum Pak. Nginep di mana? Ke kelas ini nggak gitu ya, ke kos teman Iya. gitu kan, atau kegiatan malam misalkan ada organisasi kampus, panitia yang baliknya malam, mungkin kalau misalkan di rumah kayak ibu bakal kenapa malam banget ini, Iya. kenapa gitu kan. Kalau dari sini kan bisa ngabarin aku udah di kos padahal belum gitu. Sering Iya. ya Mbak? Oh enggak. pengalaman banget nih ya. Gimana Mbak Asna? Kalau aku jujur pas awal seneng banget sih, soalnya udah dari lama gitu Iya. aku tuh pengen ngekos Iya. dan alhamdulillahnya orang tua aku tuh juga dukung gitu. Meskipun dulu kan masih online, aku kan kesini sekitar bulan Februari itu Oh, masih heeh, online iya. kan. Jadi aku sini tuh bener-bener kayak seneng banget sih pokoknya. Dan kalau ngomongin apa tadi? Ngomongin Lu lupa tentang- pertanyaannya. Iya, tentang gimana rasanya gitu. rasanya aja. Iya, Itu rasanya sih, aja. rasanya seneng kalau dibandingin sama pas di rumah ya. Iya. Menurutku sebenarnya nggak begitu beda, soalnya di rumah pun aku tuh mau pulang malam tuh bebas. Oh, Jadi heeh. aku di rumah pun kayak misal balik, tapi ya nggak yang malam-malam banget gitu, paling ya jam 11 Iya. maksimal jam 12-an gitu masih nggak apa-apa orang tua aku. Jadi pas di Solo ya udah gitu loh, kayak sama aja kalau Sama tentang aja. itu. Kalau tentang main pun juga aku di rumah juga dibebasin aja, kayak misal mau main, mau nginep di tempat temen, di kos temanku yang ngekos gitu Iya. juga nggak apa-apa. Jadi tapi aku lebih senengnya tuh tentang ini sih, banyak yang kita kelola sendiri pas kita ada di kosan gitu loh. Oke, Itu oke. bener-bener kayak kepuasan gitu buat aku. Udah Jujur bebas, seneng jadi sih. kayak udah merasa dewasa banget gitu ya. Kira aku bisa gitu. Oke. Oke, kalau misalkan Ya kalau saya pertama kali kesini seneng nggak seneng ya. Ah, Yang pertama, kenapa? seneng karena ya bisa mandiri, bebas dari ya aturan-aturan di rumah, ya. bisa pulang sesuka saya gitu. Tapi nggak senengnya pertama kan menyesuaikan lidah ya, karena makanan di sini wah pertama pasti agak waduh ya agak gitulah, Beda. beda banget. Beda, Soalnya, betul. ya di sini rada-rada manis makanannya. Iya, Jadi betul. ya menyesuaikan lidah butuh waktu cukup ya sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan ya? Iya. Saya sampai sekarang udah kayak Tetep aja. tetap nggak cocok gitu, kayak sampai bingung ini mau makan apa lagi. Kalau nggak ayam geprek yang sesuai kan pedasnya gitu. Tiap Gacoan. Tiap hari Iya. makannya ayam geprek dulu. Kalau aku sih sebenarnya sama sih, padahal Iya. aku dari Jawa loh. Tapi Kaget nggak, kayaknya kaget Jawa nggak, Timur kaget nggak. lebih Iya, emang rasanya nggak selalu udah manis, beda. nggak selalu manis Iya, gitu benar. ya. Di sana tuh lebih asin Dan sama pedes. pedes. Iya, Iya, pedes, pedes ya. asin. Kalau Iya. di sini tuh manis dan menurutku nggak ada pedesnya ya. Iya, sambal Mungkin juga. karena beda selera Ya ya. kita nggak ada kayak memojokkan, nggak sama Iya, sekali. Tapi ini kita tetap selera mencintai aja. kuliner Solo. Ada Timlo, ya terus tergantung sih. Selat Solo. Selat Solo. seger. Iya, aku belum pernah nyoba tapi enak. Nasi liwet sih. Nasi liwet ya, Eh, benar. nasi liwet, Kalau misalkan yang Jogja-Jogja gitu gudeg gitu ya. Ya kalau ke arah Jogja. Oke, ngomong-ngomong tentang ketidaksenangan, pernah homesick nggak? Ya tentunya homesick karena makanan ya tadi. Karena makanan tadi, tapi karena keluarga apa kayak overthinking. Aduh, ibu kok lagi ngapain ya di rumah? Tiba-tiba nangis di pojokan Iya, kamar gitu ya, maksudnya homesick. nangis. Ada aja gitu yang bikin nangis malam-malam tuh ada aja. Homesick. Ya Iya. kalau untuk homesick ya pertama-tama kalau di Jayapura tuh kan kita keluar rumah tuh pasti ngelihatnya danau, kalau nggak danau laut. Wow, Antara dua healing itu tiap ya. hari nggak tuh? Terus jadi begitu awal-awal di sini tuh kayak keluar cuma lihat pohon gini, Pohon. taman karena Besti. Iya, besti. Kayak, ramai sekali. Ramai sekali gitu ya. Jadi homesicknya tuh karena lebih ke arah situasi ya, karena di sana tuh Suasananya kita beda. dekat dengan alam. Iya. Jadi kayak merasa butuh kekurangan vitamin C, Oh, vitamin pantai. Iya, sea gitu ya. Oke. Kalau dari aroma mungkin kayak beda gitu. Iya. Mungkin di sana lebih ke alam Waduh, kayak aroma di Solo yang aku cium aroma itu sih, Kak. aroma apa? Tercempah. Sering nyium itu berat yang aku kaget ke Solo. Oh, kenapa emang? Sering nyium bau itu. Oh, alah. Sedangkan iya. di tempatku tuh bener-bener jauh sih kalau Ya. dari bau-bauan kayak Oh, gitu. gitu. Oke. Berarti homesick. Bahasa homesick nih.
Enggak, sama sekali. Ya, karena kan deket lah, kurang lebih deket ya. Iya, tapi dia jarang pulang juga. Berapa bulan sekali pulangnya? Aku setelah 1 tahun, ini 1 tahun ini ya, 1 tahun lebih, Dari 1 bulan terhitung? ini. Dari Terhitung Februari. Februari tahun akhir. kemarin. Tahun kemarin. Itu aku pulang sekitar 3 kali aja. Itu cuman di kayak hari raya, terus libur semester, kan libur semester yang ganjil ke genap atau genap ke ganjil ya, yang kemarin. Genap ke Genap ke ganjil. Genap ke ganjil, ya yang PKKMB itu loh. Iya. Itu kan gandengan sama libur Idul Adha. Iya. Jadi itu ya pulang sekalian, tapi cuman bentar, sama terakhir pulang kemarin pas libur semester. Itu pulang Oke. terlama sih sepanjang sejarah juga setengah kos. 2 bulan ya? Kurang lebih 2 bulan lah kayak? ya. Kan Desember. Mana ada 3 bulan? Desember balik Februari dong. Kayak iya, Ya 2 bulan tergantung deh. sih, tergantung baliknya. Iya, Aku kecuali- 1 bulan sih. Oh, Kotor, iya. 1 bulan kotor. Oke, kalau Mas Dimas berapa kali nih? Kalau aku pulangnya ya sekali doang, terhitung dari Februari tahun lalu juga, karena kebetulan datangnya bulan Februari, Iya. pulangnya libur semester ganjil ke genap yang kemarin ini, itu pulangnya pun cuma 3 minggu, hitungan 3 minggu doang. 3 minggu doang. Jadi bulan Januari akhir, balik Februari. Terus lanjut berkutat dengan tugas Ya, kuliah. kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang pengalaman di kos, karena kalian udah lebih berpengalaman dari aku sendiri, karena aku mulainya semester 3 kan. Kalau dari Februari itu walaupun nggak kuliah itu pasti adanya pengalaman gitu ya, walaupun masih santai, nggak mengatur waktu, nggak yang buru-buru ngejar waktu ke kampus, ngejar waktu kelas. Itu ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan, sedih senang atau gimana gitu, atau kayak ya hidupku ya gini-gini aja, senang-senang aja, sedih ya sedih-sedih aja, nggak kayak yang seneng banget sedih banget gitu selama di kos, ada nggak? Apa ya? Kalau di kos palingan ini ya, bukan sedih juga sih, lebih arah kecerobohan. Iya. Karena nggak pinter ngatur duit nih. Oh, Semisal Masalah plastik. Iya. jangka waktu dikirim duitnya tuh masih beberapa hari. beberapa hari gitu, Iya. terus ini udah habis. Waduh, Aduh, kita pusing. tuh pusing ngatur duitnya, ini makan apa makan sekali doang nih. Nah, bisa Relate. itu. Relate. Iya. Jadi ngatur duitnya tuh agak susah gitu. Baru kerasa sekarang Iya, ngatur bisa. duit itu susah ya. Di rumah kan makan Makan aja. aja, selalu ada makanan, gimana pun harus ada cemilan. Makan nasi siang, pagi, malam 3 kali sehari aman ya. Lebih Kalau pun di nggak sini, apa-apa ya. kalau di sini makan nggak ya siang ya? Mager nih gitu. Antara mager atau emang duitnya habis. Belum dapat duit Iya, lagi. kalau baru dikirim GoFood, mesen online gitu kan. Baru dikirim tuh pasti langsung ke Marugami. Waduh langsung mainnya. ya palingan GoFood bakso atau apa gitu ya. Kalau Hasna, Mbak Hasna? Nggak ada sih. Nggak ada? Jujur nggak ada. Aneh kan? Jadi Bukan tuh, flat, bukan flat ya, tapi kayak iya, tapi kayak nggak ada yang kayak semua wow. kenyangin dan semuanya juga udah Sedih kayak- ada juga. sedih juga ada juga, tapi Tapi- kayak udah kayak lebih udah berdamai sama itu Iya, gitu loh. Jadi kayak ha-ha. ya udah gitu. Ya pun sedih ya. Oh iya ini Kalau sedih, apa ya? gitu. Jujur aku kayak mikir juga sih. Aku sedihnya apa ya di kos, kayak terus senyum gitu loh. Tapi terus ya. Iya banget tau ngekos kayak, Kalau lagi pusing tugas pun ketawa-tawa juga. ya meskipun sambil nangis ya tetap ketawa sambil nangis ya nggak apa-apa, makanya tetap ketawa. Iya. Berbeda nih, dapat kita perbedaannya. Ini susah manage keuangan sama relate, tapi kayaknya Hasna enggak punya dia masalah kayak gitu. Ya kan? Alhamdulillah enggak Alhamdulillah sih. iya, dia Aman pintar sejauh mengelola ini, aman. keuangan gitu. Meskipun Oke. agak cukup nggak cukup, Cukup ya, tapi nggak cukup. alhamdulillah Tapi akhirnya alhamdulillah cukup. iya. Sebenarnya Sebenarnya uang cukup jajan tuh aja. cukup. Iya. Cuman agak Keteledoran di awal itu. Kayak nggak ada puasnya, Iya, gitu, dikasih berapapun kayak rasanya betul. kurang nih Iya. gitu. Apalagi kalau Oke. ajakan nongkrong temen-temen Oke, nugas itu kumpul organisasi. nongkrong tuh yang biasanya ngabisin duit ya. Iya, betul. Paling nugas yang di kafe Kafe gitu sambil ngopi-ngopi, ngetik-ngetik nggak tahu buka apa, pokoknya ngetik biar Pokoknya kelihatan ngetik. sibuk gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma Kopinya habis 3 kata Tiga. Hasna. Iya. Oke, ini kan seperti yang kita ketahui, ini tag podcastnya tanggal berapa? 17 Maret. Kurang lebih seminggu lagi kita bakal menyambut bulan puasa Ramadan Wow. gitu. Gimana nih persiapannya? Pertama kali puasa di sini atau enggak?
Ini kedua sih. Kedua. Karena kan Hasa? kita datang sebelum puasa yang Oh pertama. iya, Hasa Aku juga kedua. pernah puasa di sini berarti. Ya, Full kurang sih. lebih ikut puasa ya. Berarti udah tahu lah gimana sih keadaan puasa di Solo, apakah mudah mencari makanan, spot-spot takjil, berburu takjil itu di mana, udah tahu gitu. Ya. Ya. Oke, gimana persiapannya? Ada rencana balik nggak? Kan ada libur nih kalau nggak libur salah awal kita. ya? Iya, nggak tahu kalau dari mungkin HI ya. balik, ha. mungkin balik. Iya, nggak mungkin balik juga Nggak mungkin sih, balik juga sih. benar-benar. Aku sebenarnya mungkin balik, Ah. cuma nggak pengen. Oh, nggak pengen. Aku tuh gimana ya? Bukan yang homesick tuh juga enggak, tapi buat pulang tuh juga kayak ya udah gitu. Kalau soalnya aku ngerasa kalau cuman 4 hari, kita libur berapa sih? 4 harian kan? Iya, 4 harian. 4 harian. Mhm. Itu menurutku kurang worth it gitu loh. Soalnya jujur membayar- meskipun dekat itu Ah. perjalananku lumayan mahal. Jadi Oh. kayak kalau cuma 4 hari tuh dihitung rata-rata hariannya udah kayak 150-an ribu gitu loh. Jadi kayak sayang lah. Ya nggak usah skip gitu ya. Bentar lagi kan juga pulang kan Iya. akhir puasa. Iya, Jadi kayak ya betul. udah kenapa nggak ditungguin Iya, sekalian gitu. heeh. Oke, berarti sehabis lebaran, bukan lebaran, mendekati lebaran, iya sebelum lebaran baru pulang gitu ke kota tercinta. Iya, Trenggalek kota kabupaten kota? Kabupaten. Kabupaten. Kamu kabupaten kota? Kota Jayapura. Kota Jayapura. Oke, kita sama. Anak Anak kabupaten. kabupaten. Oke. Ada tips-tips nggak sebagai penutup nih? Ada tips nggak dari Hasna? Kalau Hasna tips Tips apa keuangan nih? deh. Tips keuangan. Aku udah gitu tips keuangan tuh sosokan banget sih. Tapi jujur sih, soalnya kadang juga ada yang nanya kan, kayak gimana kok cukup gitu. Jujur Iya. ini aku harus spill nominalnya nggak? Boleh, Boleh? boleh. Oke, jadi aku sebulan tuh 1 Iya. di Solo, 1 bayangin. Enggak, bercanda. Wow. Cuman tahun ini itu aku nambah jadi 1,5. Itu tuh bener-bener pencapaian. Iya. Jadi aku naik gaji. Oh, naik. Naik gaji. Tapi padahal kamu nggak kerja. Akhirnya naik, dan itu tuh gimana caranya biar cukup sampai akhir bulan Iya. sih kalau aku pengelolaannya di awal. Jadi dari Iya. awal tuh udah disisihin sekalian. Iya. Misal kamu mau nabung, tabung di awal, jangan tabung di akhir. Tapi ada gimana? cheating gitu nggak, kayak aduh nggak ada duit nih, ambil aja tabungan gitu. Jujur kalau tabungan enggak, karena dari awal kita juga udah nyiapin dana darurat gitu. Oke. Jadi Oh. pertama nabung. Jadi kayak nggak ada lah kata 1 bulan tanpa nabung ketika Iya. kalian nabungnya tuh di depan gitu, di awal. Terus sisihin juga dana darurat. Jadi misal aku dulu pernah ya awal-awal ngekos tuh pas banyak yang sakit itu loh, musim Iya. sakit kan. Iya, Dulu masih ha-ha. musim sakit yang parah banget itu, aku sakit tuh ada sekitar semingguan. Akhirnya aku harus beli banyak obat sampai aku 2 kali ke apotek buat beli obat, ganti obat, terus kayak makin bagus gitu loh. Soalnya nggak sembuh-sembuh pakai Iya. obat yang pertama. Akhirnya kan habisnya lumayan banyak. Itu aku akhirnya pakai dana darurat. Jadi tetap aman bulan itu meskipun pengeluaranku lebih dari bulan sebelumnya gitu. Oh, oke. Karena udah ada sisa dari bulan kemarin gitu ya. Sisa. Soalnya dana darurat pun kan nggak selalu kepake tiap bulan. Iya. Jadi misalnya nih, aku kan udah nabung dana darurat Iya. dari bulan Februari. Misal cuman aku ambil 2 bulan, berarti kan sekarang aku masih punya 12 bulan dana darurat. Oh, Jadi kayak gitu. oke. Kira-kira berapa persen yang disisihkan dari uang jajan tiap bulan? Aku bingung sih kalau persen-persenan gitu. Kalau dulu aku kan 1, sekarang 1,5, itu aku nyisihinnya buat dana darurat tetap 100. Tapi kalau buat tabungan, ketika uang bulananku naik jadi 1,5, itu aku sisihinnya jadi 2 kali lipat dibanding yang sebelumnya. Oke. Jadi meskipun naiknya cuma 50%, aku Iya. nabungnya naiknya 100%. 100%. Iya. Soalnya sebenarnya aku ngerasa pas dulu 1 juta itu aku cukup gitu, meskipun ya agak kurang gitu. Iya. Tapi setidaknya aku nggak sampai nangis di pojokan karena kehabisan uang tuh enggak. Iya, oh gitu, betul, Iya. betul. Begitu Mas Dimas, benar, siap dicatat loh ini. Nanti ditonton habis ini kayak, oh langsung di record gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Dimas sendiri aku pengen nanya nih, gimana cara menemukan tempat-tempat makan yang sesuai lidah gitu bagi anak rantau yang kurang sesuai lidahnya dengan masakan Solo? Kalau aku sih bukan nyari tempat makan sih, lebih Terus? arah ngobrol sama tukang-tukang gojek Oh, gitu ya. Mas, kira-kira makanan sini yang nggak manis gitu. Oh, nggak manis. Langsung spesifik gitu. Dikasih tahu langsung ke sini aja Mas, itu Iya. lumayan enak. Kayak kurang lebih yang kemarin di sebelah di Isi Iya. ada satu orang makan namanya Rica Isi. Nah itu
Oh, enak. yang banget. memasuki enak. lorong Lorong. itu ya. Lorong sempit. Ya mungkin mencoba warung-warung sekitar sini, Oke. survei sendiri. Survei Kita sendiri. Kira-kira mana yang cocok di lidah. gitu. Oke. Betul betul betul. Sama dihitung juga keuangannya tuh. Dihitung. Jangan sampai mau makan pedes tapi kehabisan di akhir. Oke. Atau kayak enak nih tapi mahal banget gitu, iya. berarti skip dulu Skip gitu dulu, ya ya. sebagai self reward Ya, bisa. mungkin dua minggu sekali. 2 minggu sekali bisa. Oke, itulah teman-teman, ada tips keuangan dan tips memilih makanan dari Mbak Hasna dan juga Mas Dimas. Sekian dulu nih podcast kita kali ini. Semoga teman-teman pun bukan anak rantau, misalkan anak yang ngelaju ya istilahnya, mau deketin doi tapi anak rantau, bisa banget nih pakai tips-tips, misalkan ayo makan di sana. Oh iya, kamu pengeluarannya gimana nih gitu. Mau ditambahin nggak? Gitu. Mau ditambahin gitu. Mau gitu. Mau. Oke, semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Atur keuangan yang baik, terus sisihkan uang yang baik, cari makanan yang sesuai selera biar nggak mogok makan gitu ya. Jadi ya homesick juga. Iya benar, biar nggak homesick juga. Terus dari aku sendiri, sampai ketemu lagi. Dadah, aku Priska. Aku Hasna. Aku Dimas. Sampai ketemu teman-teman. Dadah.